Sementara proses pencarian 8 korban untuk dievakuasi masih terus dilakukan tim penyelamat gabungan. Ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Sudewa diduga terlibat jual beli jabatan perangkat desa. Banjir masih menggenangi sebagian kota Pekalongan, Jawa Tengah, termasuk juga jalur kereta yang melintasi wilayah tersebut. Dampaknya, sejumlah jadwal kereta terganggu karena mengalami keterlambatan. Saudara, bertemu lagi di Kompas Petang bersama saya, My Sister Tarigan. Dan saya di Bagia, kita mulai Kompas Petang, saudara, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Untuk tim ekor dari unit 700 dan TRC Tonasa sudah menemukan black box pesawat. Sementara berusaha untuk dibuka karena menggunakan kunci. Kendalanya kami tidak bawa kunci-kunci. Demikian. Kita bisa berhasil menemukan black box dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas dari dudukannya. Jenazah dengan nomor postmortem 62D.01 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono. Saudara, black box pesawat ATR 42500 akhirnya ditemukan di potongan ekor pesawat. Sejak ditemukan pada pukul 11 siang, black box kini sedang dibawa ke posko Tompo Bulu. Kondisi fisik black box kemungkinan besar ditemukan utuh sehingga kuat dugaan data-data yang merekam data penerbangan dan komunikasi di kokpit pesawat dapat dibaca. Selain black box, tim juga menemukan cockpit voice recorder atau percakapan pilot dan kopilot selama penerbangan. Kita bisa berhasil menemukan black box dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas dari dudukannya dan sedang proses turun menuju posko kita di desa Tompo Bulu ini. Di dalam ekor pesawat tersebut Ada di dalam ekor, potongan ekor, ada di dalam potongan bagian ekor. Sementara itu, saudara, jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang pertama kali ditemukan berjenis kelamin laki-laki akhirnya berhasil dievakuasi. Jenazah korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan melalui jalur udara dari kaki Gunung Bulu Saraung di Desa Rompegading, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jenazah dibawa ke Lanut Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan menggunakan helikopter milik Basarnas. Selanjutnya jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Dodi Saryoto menggunakan mobil ambulans sebelum akhirnya dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk proses identifikasi. Proses evakuasi melalui jalur udara ditempuh oleh tim SAR gabungan setelah cuaca kembali membaik untuk penerbangan. Alhamdulillah cuaca hari ini mendukung untuk dilakukan evakuasi. Korban dinaikkan di helikopter dan langsung menuju ke Lanut. Pada pukul 08.15 berhasil landing dan langsung diserahkan ke tim FBI.
Jenazah korban tiba di Bitokes Polda Sulawesi Selatan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan diterima oleh tim medis dan DVI Bitokes Polda Sulawesi Selatan. Saat ini jenazah masih dalam proses identifikasi melalui proses postmortem. Dari ciri-ciri fisik, korban berjenis kelamin laki-laki. Proses postmortem akan dilakukan untuk menentukan identitas korban. Satu korban lagi, yaitu korban pertama. Korban pertama yang saya sampaikan kemarin sore bahwa korban ini sempat tertahan di dusun Lampesu, Kecamatan Cenana, Kabupaten Maros. Jadi kemarin siang yang bersangkutan sudah kita geser. Jadi korban ini yang jatuh berada di kedalaman jurang 250 meter. Nah, pada hari kedua, tanggal 18 Januari, ditemukan 18 Januari kedua pukul 13.32 pada 08.55 untuk dilaksanakan identifikasi lebih lanjut. Guna meningkatkan upaya pencarian korban pesawat ATR 42500 di tengah medan terjal dan cuaca yang belum stabil, anjing pelacak atau K9 dikerahkan mendeteksi keberadaan korban di area yang sulit dijangkau secara visual. 13 personil juga diterjunkan ke bagian selatan Gunung Bawah Hulu Saraung, memperluas area penyisiran. Medan terjal, jurang dalam, serta hutan lebat masih menjadi tantangan proses pencarian yang terus berlangsung. Hari ini kami menerjunkan K9 satu untuk membantu melakukan penyisiran di sektor selatan, sisi selatan, dengan jumlah personil sebanyak 13 orang. Untuk kemampuan K9 ini sendiri seperti apa kendali? Insya Allah untuk kemampuan personil pencarian, spesifikasi SAR pencarian. K9-nya sendiri. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung. Jenazah korban kedua tiba lebih dulu di posko induk dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Korban merupakan pramugari pesawat Florencia Lolita Wibisono. Keluarga korban Florencia Lolita Wibisono menyampaikan terima kasih atas kerja keras tim SAR dan jenazah akan dibawa ke Jakarta. Sementara satu korban berjenis kelamin laki-laki masih dalam proses identifikasi oleh tim Bitokes Polda Sulawesi Selatan. Ucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami sehingga kami bisa terbuka, sehingga hari ini bisa juga udah ditutup petinya sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta. Terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami dan juga bisa segera ditemukan. Ya intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 8 korban lainnya termasuk kopilot ATR 42500 yang sempat dikabarkan mendapat sinyal aktivitas dari jam pintar yang tersambung ke ponsel korban. Basarnas menjelaskan informasi terkait rekaman langkah kaki di smartwatch milik kopilot Farhan Gunawan merupakan data beberapa bulan lalu. Terkait dengan pergerakan yang dari smartphone, kita sudah dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan dan yang bersangkutan sudah dimintai keterangan setelah dibuka bahwa ternyata rekaman itu di beberapa bulan yang lalu waktu korban masih di Jogja. Dan itu sudah diklirkan tadi pagi. Dari pihak keluarga juga sudah memahami dan kita juga memahami perasaan keluarga, makanya itu di-broadcast. Sementara itu keluarga korban lainnya yang masih menunggu di posko induk di Kabupaten Pangkep, mereka berharap tim SAR dapat menemukan korban dalam kondisi apapun. Datang ke sini saya jadi maklum juga Pak, kenapa kok ini nggak bisa cepat, kenapa? Bahkan saya duduk di sini tadi dari siang, kadang hujan, kadang terang, hujan, proses terus berlangsung. Mudah-mudahan bisa segera ada keajaiban. Tentunya harapan kami dari keluarga, khususnya Pak Deden Maulana, bisa ditemukan dengan segera dalam keadaan selamat. Tentunya itu. Walaupun kami sebagai keluarga insya Allah sudah ridho, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kondisi apapun kami berharap Pak Deden bisa pulang.
Hingga saat ini, 8 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Cuaca dan medan terjal jadi kendala tim SAR menyusuri kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Black box dan mesin pesawat ATR 42500 telah ditemukan dan tim SAR masih mencari 8 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kita sapa jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama di posko induk tim SAR gabungan. Gufran, apakah black box telah diserahkan ke KNKT? Ada black box? Ya, kalau informasi terakhir memang black box ataupun yang diduga black box ini belum diserahkan ke KNKT karena memang hingga saat ini juga belum tiba di posko Pangkep. Sehingga memang untuk mengkonfirmasi secara fisik ke KNKT ini belum terlaksana. Namun memang dari tim posko gabungan sendiri ini sudah melakukan verifikasi atau telah melakukan meneruskan informasi kepada tim KNKT terhadap temuan mereka. Tadi juga memang selain yang diduga black box ataupun juga sementara dalam perjalanan ini juga sebelumnya tadi juga tim SAR ini telah mengevakuasi dan juga membawa turun salah satu bagian mesin pesawat yang juga diharapkan nantinya dapat memberikan ataupun juga meluruskan proses identifikasi kecelakaan pesawat untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya penemuan ataupun juga evakuasi mesin pesawat termasuk dengan black box. Kita akan menyapa Bapak Andi Sultan selaku Kasih Ops Basarnas Makassar. Selamat sore Pak, ini kan tadi tim SAR sudah menemukan diduga black box yang ada di Gunung Bulu Saraung. Seperti apa proses penemuannya dan nanti kira-kira jam berapa akan tiba di posko? Ya, untuk tadi memang sudah satu misi untuk melakukan dengan selain mencari korban, selain itu kita misinya dengan arahan KNKT bahwa untuk mencari black box. Sampai di sana tadi malam kami untuk mencoba tim SAR gabungan mencoba untuk masuk ke ekor namun terhalang dengan kondisi cuaca. Dan alhamdulillah tadi pagi tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi mendapatkan ekor pesawat dan langsung dibongkar. Satu rencananya tadi kita mau membongkar dua CPR, ternyata informasi cuma satu yang bisa terbongkar dan terkendala dengan peralatan seperti itu. Jadi malam ini kami geser anggota dan besok pagi kalau cuaca memungkinkan langsung kami bongkar untuk CPR-nya. Itu untuk bongkar CPR dan juga penemuan mesin lainnya. Kalau mengenai update posisi tim yang membawa diduga black box hingga saat ini sudah berada di posisi. Ya, untuk semangat yang luar biasa, teman-teman hanya butuh 2 jam. Sekarang sudah posisi di pos 1 dan sekitar 15 menit lagi sudah tiba di posko ini. Oke. Bagaimana kondisi black box dari dokumentasi foto atau video yang dikirimkan oleh tim di gunung? Apakah itu masih utuh atau terdapat lecet atau seperti apa? CPR-nya juga bagaimana Pak? Ya, itu dari kasat mata aman, melihat dari ini semuanya utuh dan masih melengket di dinding. Dan teman-teman sudah membongkar black box-nya, ternyata untuk CPR-nya memang berukuran besar, belum bisa terbongkar. Dan kami masih komunikasi sama KNKT tempatnya, maksudnya tempat itu bagian yang mana ditempati CPR ini. Berarti selama ini masih komunikasi juga sama KNKT untuk mencari tahu posisi tepat CPR-nya ya, untuk bisa segera dibawa turun begitu ya ke posko. Pak, kalau kita lihat hingga sore hari ini mengenai cuaca, kan tim ini juga kan sudah ada yang ada di Bulu Saraung yang fokus memang mencari korban. Apakah ada update dari tim SAR yang di Gunung Bulu Saraung? Bagaimana hingga saat ini proses evakuasi dan pencarian korban, Pak? Ya, untuk saat ini masih proses untuk update-nya, maka akan kami update untuk nanti diupdate di press release untuk temuan-temuan
yang ada untuk hari ini. Seperti itu. Oke, berarti memang hingga sekarang juga masih menunggu update ya dari tim SAR yang masih ada di Gunung Bulo Saraung, dan juga hingga sore ini kita juga masih menunggu juga tim yang membawa black box. Baik, terima kasih Pak Andi Sultan, selamat bertugas kembali, semoga sehat selalu. Dan juga saudara, tadi seperti yang disebutkan oleh Andi Sultan tadi mengatakan bahwa memang kurang lebih 30 menit lagi ini kita akan menunggu tim yang akan membawa black box begitu ya, yang diduga black box kemudian akan tiba di posko. Selanjutnya nanti kalau memang tiba di posko akan segera dianalisa begitu ya, terus kemudian fisiknya akan dikirim ke tim KNKT untuk selanjutnya dilakukan analisa lebih jauh terkait dengan data recorder yang ada di black box, seperti apa percakapan dan juga aktivitas sebelum kecelakaan di Gunung Bulo Saraung. Selanjutnya juga saudara, memang kalau untuk sejauh ini tanda-tanda yang dilihat dan juga untuk mencari lebih jauh begitu ya, titik-titik yang dicurigai sebagai jatuhnya korban ini memang diperluas hingga 3 km, dan juga selain titik-titik pesawat ini juga nanti akan digeser begitu untuk melihat bagaimana kondisi ekor dan juga ekor pesawat dan juga badan pesawat yang hingga saat ini masih terus dievakuasi bagian-bagian pentingnya untuk terus dianalisa. Kembali ke Anda. Terima kasih Gufran atas laporan Anda. Kami tunggu informasi update nantinya. Selamat sore. Ribuan rumah di Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, ribuan rumah di Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Salah satu desa yang hingga saat ini terendam adalah Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dengan ketinggian air terdalam mencapai 2,5 meter. Tingginya banjir membuat ribuan warga masih bertahan di pengungsian. Memastikan keamanan rumah warga, polisi melakukan patroli rutin. Selain merendam ribuan rumah di 30 desa, banjir di Karawang juga merendam ribuan hektar sawah siap panen. Data Dinas Pertanian Kabupaten Karawang menjelaskan, banjir di Karawang diakibatkan curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Citarum serta jebolnya Tanggul Kalimalang. Membantu para petani yang melakukan panen di tengah banjir, pemerintah daerah Kabupaten Karawang memberikan bantuan alat panen berupa terpal, pelampung, dan karung. Kami sebagai bupati tentunya kami memberikan bantuan seperti kayak terpal, di mana ini terpal untuk mengambil taraf pani dan juga untuk dipanen sementara. Dan kami juga sudah koordinasikan kepada Bulog untuk nanti menyerap semua gabah yang memang hari ini tentunya yang sedang dipanen oleh masyarakat sudah 2 hari ini. Banjir masih menggenangi sebagian kota Pekalongan, Jawa Tengah, termasuk juga jalur kereta yang melintasi Pekalongan. Kondisi rel yang masih tergenang ini dipantau Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Menurut Dudi, curah hujan tinggi menyebabkan luapan sungai dan Sungai Meduri yang mengakibatkan genangan air di atas rel pada sejumlah titik. Direktur KAI, dan nanti mungkin akan disampaikan ke KAI langkah-langkah apa yang akan dilakukan, mitigasi bagaimana mengatasi. Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin yang ikut memantau jalur kereta tergenang banjir di Pekalongan menjelaskan, banjir mengakibatkan 124 perjalanan kereta api penumpang dibatalkan pada 16 hingga 19 Januari lalu. KAI telah mengembalikan biaya tiket 100% kepada seluruh pelanggan yang terdampak. Hingga hari ini, perjalanan kereta api telah pulih sekitar 85%. KAI menyebut tidak ada lagi pembatalan, meski sebagian perjalanan masih mengalami keterlambatan akibat pembatasan kecepatan.
Banjir yang melanda jalur kereta api di Ibu Kota Jakarta menyebabkan sejumlah perjalanan kereta api dari wilayah Daop 5 Purwokerto, Jawa Tengah terpaksa dibatalkan. Selain itu, ada beberapa kereta api dari arah Jawa Timur yang melintas di stasiun Purwokerto juga ikut dibatalkan. Pembatalan berlangsung mulai Selasa 20 Januari hingga sekarang. PT KAI menyatakan bahwa proses pemulihan operasional perjalanan kereta api pasca penanganan banjir dan cuaca ekstrim terus dilakukan. Purwokerto menyampaikan bahwa masih terdapat pembatalan sejumlah kereta api yang melintasi daerah operasi 5 Purwokerto pada hari Selasa 20 Januari hingga Rabu 21 Januari 2026. KA tersebut yakni KA Purwojaya Fakultatif relasi Gambir Cilacap pulang pergi dan juga KA Gajayana tambahan relasi Gambir Malang pulang pergi. Terkait banjir di Karawang dan Pekalongan, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat dan Ari Himawan di Pekalongan, Jawa Tengah. Kita ke Karawang terlebih dahulu. Adi, selamat petang. Adi, sudah berapa hari banjir di Karawang tak kunjung surut? Kita akan coba perbaiki audio Adi Wahadi. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Adi, kami belum bisa mendengar suara Anda. Baik. Ya, silakan Adi. Dipo dan juga saudara, ini adalah hari keempat banjir yang merendam ribuan rumah di Kabupaten Karawang yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Citarum imbas dari peningkatan curah hujan yang terjadi selama beberapa terakhir. Dan data terbaru yang kami himpun dari Badan Penanggulangan Bencana, ada 5.500 rumah yang sampai saat ini terendam banjir dari total 20 desa. Sementara korban terdampak akibat banjir ini sebanyak 21.600 jiwa yang saat ini sebagian telah mengungsi ke sejumlah tempat yang aman. Kemudian beberapa warga lainnya tetap bertahan di rumah masing-masing meski dalam kondisi rumah yang terendam banjir. Berdasarkan pantauan kami, dari 20 desa yang terdampak, ada 2 desa yang paling parah, yakni di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta Desa Sukamakmur, yang juga mencapai ketinggian 2 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, lebih dari 2.000 jiwa di lokasi ini masih bertahan di pengungsian untuk menghindari banjir yang hingga keempat hari ini belum juga surut. Ini disebabkan oleh masih tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang maupun di wilayah hulu sungai dari Cibeet maupun Citarum. Dan saat ini warga yang bertahan di pengungsian memanfaatkan sejumlah tenda, kemudian aula kantor desa, tanggul-tanggul, serta beberapa warga melakukan pengungsian mandiri di sejumlah tanggul yang aman dari banjir. Sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti makanan siap santap, kemudian obat-obatan, serta air bersih menjadi salah satu hal yang paling dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi korban banjir yang bertahan di pengungsian. Oleh karena itu kami pantau pemerintah daerah Kabupaten Karawang bersama BPBD serta Dinas Sosial dibantu oleh TNI Polri juga melakukan upaya melakukan bantuan, mensuplai makanan, kemudian air bersih, setelah men-standby-kan sejumlah tim medis untuk bisa membantu para korban banjir setelah melayani mereka setelah mereka 4 hari bertahan di pengungsian. Pasalnya beberapa pengungsi mulai terserang sakit dan beberapa gangguan lainnya. Ipo. Sudah 4 hari banjir terjadi di Karawang dengan 5.500 rumah terdampak. Kita ke Pekalongan. Selanjutnya ada Ari. Setelah kunjungan Menteri Perhubungan, Ari, apakah ada target rel kereta bebas banjir agar akses warga tak lagi terkendala? Ya, selamat sore Dipo dan juga saudara. Menteri Perhubungan sempat mengunjungi atau melihat secara langsung proses pemulihan rel kereta api yang terendam banjir di wilayah Pekalongan hingga sekarang. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ari Himawan, melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya juga ada jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi, melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Saudara, berikutnya berita di Kompas Petang.
Suku Dinas Penanggulangan Bencana Jakarta Utara mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 5 meter. Namun sebelum sampai ke sana, saudara, ini merupakan informasi terkait dengan pencarian pesawat. Saat ini black box sudah ditemukan dan sedang proses pengantaran ke KNKT, saudara. Prosesnya ke posko, maksud kami. Dan kita akan mendengarkan konferensi pers langsung dari lokasi posko. Ya, black box. Ya, black box telah ditemukan tim SAR saat melakukan evakuasi CVR pesawat dari lereng Gunung Bulu Saraung, saudara. Black box juga ditemukan di potongan ekor pesawat dan saat ini sedang proses perjalanan, sudah tiba di posko informasi terbaru, saudara. Seperti itu, teman-teman. Kita menaruh rasa hormat, rasa bangga kepada perjuangan tim gabungan yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan tugas kemanusiaan ini. Silakan, mungkin ada sini. Mohon izin Panglima melaporkan untuk dari pagi. Kemarin kami start, kemudian bergerak sampai malam, sampai di koordinat yang telah ditentukan oleh yang dikasih dari posko. Karena kami tidak menemukan, kami kembali istirahat di pos 9. Setelah esok paginya kami berjalan lagi, mencari sampai kurang lebih jam 11 lewat. Itu kami melewati Perengan. Kemudian kami turun menggunakan tali ataupun sebentuk rapping, demikian Panglima izin. Lanjut, silakan. Baik, untuk kegiatan hari ini, biar langsung kasih op Basarnas yang menyampaikan, silakan. Siap, izin Jenderal. Terima kasih atas kesempatannya. Dan pada hari ini kami dari tim SAR gabungan mulai dari pukul 7.00 tadi ada yang berangkat dari posko dan juga ada yang berangkat dari pos 9 untuk melakukan pencarian sesuai dengan rencana renops yang kami susun dan disusun tadi malam di waktu debriefing. Alhamdulillah dengan semangat teman-teman, meskipun cuaca yang tidak memungkinkan, seluruh dipaksa bagaimana tetapi tetap di jalur yang safety. Dan tim Postrat yang memang bermalam juga di pos 9 bersama teman-teman tim SAR gabungan yang lainnya tadi menemukan yang body part Raider 700 bersama siap ditemukan dan sekarang sudah dievakuasi dan diserahkan ke DVI. Setelah penemuan ini, apakah ada pihak KNKT Pak di sini atau gimana Pak? Baik, ini adalah sebuah pos aju, di mana semua kendali operasi untuk mengambil keputusan di sini atas dasar perintah dari posko utama yang di Makassar.
diserahkan kepada KNKT. Karena yang paling berhak ini adalah KNKT. Rekan-rekan semua, ini adalah kerja tim. Ini adalah kerja by design. Di mana setiap malam kita melaksanakan evaluasi. Dan seperti rekan-rekan ketahui semua, dan mungkin rekan-rekan sudah merasakan, kita sampai berupaya untuk membekali mereka dengan ransum tempur. Inilah bentuk dari kesungguhan. Tujuannya apa? Menggunakan ransum tempur, agar mereka bisa bertahan 2, 3, atau 4 hari di atas. Sehingga ini mengefisienkan. Karena kita untuk naik sampai ke pos 9 saja, itu sudah seharian. Gitu ya. Nah, ini. Kemudian, strategi kita yang sudah disamakan, kita dibagi per karva, kita berbagi per kolam, masing-masing dengan melaksanakan teknik obat nyamuk. Namun demikian rupanya tidak semudah seperti itu, karena memang kondisi medannya yang cukup terjal. Ya. Tim hari ini ada yang ini kebetulan dipimpin salah satu perwira dari 700, kemudian dari Vertical Rescue dari Tonasa dan dari Basarnas, yang tim yang menemukan yang menurut saya ini seperti black box itu mungkin yang dimaksud black box gitu ya. Nah, ini black box itu yang menemukan ada tim 700 gabungan dengan Basarnas dan Vertical Rescue dari Tonasa. Ini bukan semata kerja mereka. Ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada sudah bermalam, kita dorong lagi pagi 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan mohon maaf korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Demikian. Silakan mungkin Bapak dari Basarnas sekali. Siap. Untuk ini Haryadi untuk nomor rekening Haryadi ini Haryadi, ini Muhammad Farhan Gunawan. Paspor Muhammad Farhan. Haryadi. Paspor Muhammad Farhan Gunawan. Farhan Gunawan adalah co-pilot. Co-pilot ya. Merupakan penyampaian dari tim SAR gabungan saudara, di mana black box sudah ditemukan. Yang kita tahu ditemukan pada tanggal 21 Januari 2026 sekitar pukul 11 WITA oleh tim gabungan yang dibentuk secara khusus. Tim SAR gabungan berhasil menemukan black box dalam keadaan utuh setelah dilakukan pencarian di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam konferensi pers ini juga ditemukan ada sejumlah paspor penumpang, data-data tadi juga disampaikan. Namun nanti mungkin kita akan mendengarkan lagi pernyataan lebih panjang lagi, lebih jelas lagi data-data para penumpang yang tadi disampaikan. Saudara, jangan kemana-mana, Kompas Petang masih akan segera kembali dengan informasi. Roy Suryo CS mendatangi Komnas HAM Rabu siang. Audiensi selama 1,5 jam itu berlangsung tertutup. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Saudara, Roy Suryo CS mendatangi Komnas HAM pada Rabu siang. Audiensi selama 1,5 jam itu berlangsung tertutup. Kedatangan ketiga tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi ini diterima langsung sejumlah pimpinan Komnas HAM. Bersama tim kuasa hukumnya, Roy Suryo CS menyampaikan dugaan pelanggaran HAM berupa diskriminasi dan kriminalisasi selama proses hukum yang dijalani dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
Pihak Roy juga mengaku tak diberi ruang untuk menghadirkan saksi dan ahli. Selain itu, mereka juga menilai perkara ijazah palsu melanggar prosedur. Yang termasuk yang di-highlight adalah ketika status kami naik menjadi tersangka, kemudian kami kena cekal, kemudian kami kena wajib lapor. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa berat. Ya. Dan kami tadi menyampaikan bahwa ini buktinya, kalau kami itu ketika melakukan penelitian, itu adalah resmi diminta oleh TPUA waktu itu, selaku saksi, ya, selaku ahli. Dan saksi atau ahli itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, itu memang tidak boleh tersangkakan gitu, apalagi dilakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kami. Tadi Komnas HAM memastikan dari 2 gelar perkara yang diselenggarakan, baik di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Sekali lagi saya ulangi, semuanya mencatut nama Komnas HAM. Komnas HAM tidak menyatakan atau tidak hadir, bahkan tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi tidak ada persetujuan Komnas HAM, tapi selalu dikatakan kami sudah persetujuan Komnas HAM. Jadi sekali lagi, tadi langsung dari Bu Anies, langsung dari Pak Prabianto, Ketua dan Wakil Ketua, bahwa semua hasil kepolisian itu di luar tanggung jawab Komnas HAM. Meminta Jokowi untuk memanggil, memerintahkan Kapolri, memerintahkan kepada Kapolda di Reskrimum, di situ kan sudah ada relasi kuasa. Pak Jokowi tidak penting bahwa harus ada perkataan maaf, tidak. Datang selesai, inilah namanya diplomasi tingkat tinggi. Pertemuan Egy Sujana Damai Hari Lubis dengan Jokowi tanggal 8 Januari lalu hingga berbuah penghentian kasus keduanya masih menimbulkan perdebatan. Apalagi belakangan muncul tudingan jika dalam pertemuan di rumah Jokowi kala itu turut dihadiri penyidik dan Dirkrimum dari Polda Metro Jaya. Hal inilah yang membuat kubu Roy Suryo yakin jika dikeluarkannya SP3 untuk Egy dan Damai Lubis karena pengaruh Jokowi yang masih kuat. Ya, Bang Egy meminta kepada terlapor ya untuk memerintahkan Kapolri, Kapolda dan Direskrimum dan langsung dipanggil oleh ajudannya Kompol Syarif. Di situ indikasi yang sangat kuat bahwa ini kriminalisasi. Bagaimana mungkin terlapor warga biasa bisa memerintah Kapolri, Kapolda, Direskrimum? Di mana logikanya terlapor memerintah? Berarti ada indikasi bahwa ya penyerahan berkas kami ke kejaksaan juga atas perintah terlapor. Yang sehingga terburu-buru tanpa memeriksa ahli kami, ini pasal 12 tahun loh, 8 tahun. Perintah begini. Pasal 32 dan 35. Tunggu bentar Bang. Pasal 32 dan 35 diterapkan secara main-main dan sepihak, dan saya kira itu indikasi yang kuat pengaruh dari terlapor untuk secepatnya menangkap kami. Tudingan Rismon ini dibantah relawan Jokowi Rasman Nasution. Menurut Rasman, sedari awal Jokowi justru menunggu pembuktian fitnah ijazahnya di pengadilan. Namun, jika sebelum sampai di ranah pengadilan, para tersangka mau sepakat berdamai, Jokowi menurutnya akan memaafkan. Jangan terlalu lebay ya. Jadi orang Pak Rismon, Roy, Tifa itu dibuat klaster 2 itu karena memang dilihat ada pasal-pasal yang memang mereka lakukan. Nah, jadi kalau dikatakan ini upaya menghindari pengadilan, kan kita dari awal bilang bahwa Pak Jokowi itu justru menunggu di pengadilan. Nah, tetapi di perjalanan berselang berjalannya waktu, ada beberapa orang, termasuklah Pak Egy Sujana, yang bertemu dengan Pak Jokowi untuk melakukan restoratif justice. Pak Jokowi tidak penting bahwa harus ada perkataan maaf, tidak. Datang selesai, inilah namanya diplomasi tingkat tinggi. Sebelumnya, Egy Sujana mengaku jika ia datang menemui Jokowi di Solo bukan untuk meminta maaf, melainkan meminta Jokowi yang diyakini masih punya pengaruh yang kuat agar memerintahkan Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan perkara yang menjeratnya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Dia langsung reaksi. Pak Syarif, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi.
mengenai diterbitkannya SP3 kasus Egy dan Damai Lubis pada 16 Januari, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan jika penghentian perkara dua tersangka tersebut berdasarkan hasil gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif. Budi menambahkan, gelar perkara khusus dilakukan setelah adanya permohonan dari para terlapor dan tersangka serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya Roy CS untuk membuktikan penetapan tersangka terhadap mereka tidak tepat terus diupayakan. Terbaru, Roy CS membawa 3 saksi ahli yang meringankan ke Polda Metro Jaya. Mereka adalah ahli digital forensik di bidang digital image processing, Tono Saksono, ahli komunikasi yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang ITE Henry Subiakto, dan ahli saraf dan neuroscience Zainal Mutakin. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan lain di Kompas Petang, usai KPK resmi menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka, sejumlah warga Pati menggelar pesta kembang api di alun-alun Simpang 5 Pati. Kami segera kembali. Saudara, usai terjerat OTT KPK dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pati Sudewo membantah melakukan suap jual beli jabatan perangkat desa. Setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Bupati Sudewo keluar dengan rompi orange dan berstatus sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan perangkat desa di Pati. Bupati Sudewo membantah sangkaan penyidik KPK yang merasa dikorbankan. Bupati Sudewo membela diri jika dirinya tak mengetahui soal suap jual beli jabatan dan menyebut jika proses pengisian perangkat desa akan dilakukan secara transparan. CAT dan juga mengundang Ormas, LSM dan semua pihak termasuk media untuk melakukan pengawasan seleksi. Yaitu dan itu betul-betul saya niatkan karena apa? Selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah dan BUMD, tidak ada satupun yang transaksional. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Oke, ini Mas Sutekno alias Paijen Jawi. Usai KPK resmi menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka pada Selasa malam, sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar pesta kembang api di alun-alun Simpang 5 Pati. Warga Pati berharap pemerintahan Kabupaten Pati akan berjalan lebih transparan dan bijak dalam melakukan pengelolaan anggaran daerah. Rasa syukur kita karena Bapak Bupati Sudewo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini rasa syukur kita menyalakan kembang api malam ini ya. Aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak, KPK sudah menunjukkan kalau hukum itu memang harus adil, tidak boleh tebang pilih. Terima kasih banyak KPK. Saya titip untuk Pati agar lebih baik ya, dan kalau bisa semua anggaran dipublikasikan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Mahkamah Kehormatan Partai menjalankan rapat membahas status keanggotaan Bupati Pati Sudewo sebagai kader partai. Menurut Dasko, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah mengingatkan kader yang menempati jabatan legislatif dan eksekutif untuk mawas diri dan berhati-hati dalam bekerja. Kami menghormati, Partai Gerindra menghormati langkah hukum yang diambil oleh KPK. Dan yang kedua, kami juga berulang kali menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai kami, Pak Prabowo, sudah berkali-kali menegaskan kepada kader yang menjadi pimpinan baik di eksekutif maupun legislatif untuk berhati-hati dan mawas diri.
partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai, ya kita tunggu aja hasilnya, demikian. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. Karena Bapak Bupati Sudewo sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini rasa syukur kita menyalakan kembang api malam ini ya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus korupsi jual beli jabatan perangkat desa. Penyidik KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka setelah sebelumnya menjaringnya dalam operasi tangkap tangan di Kudus dan menyita uang tunai 2,6 miliar rupiah. KPK menyebut Sudewo berperan untuk mengerahkan tim suksesnya untuk meminta sejumlah uang kepada calon kepala desa sejak membuka formasi jabatan calon perangkat desa. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Ini perangkat desa aja dimintain uang gitu ya. Selain itu tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW. Pemerintah pusat telah menunjuk Wakil Bupati Pati sebagai penjabat Bupati menggantikan Sudewo yang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan, pemerintah pusat sudah mengingatkan kepala daerah tidak melakukan pemerasan untuk pengisian jabatan, baik aparatur desa hingga aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan aturan, maka Kemendagri sudah mengeluarkan radiogram, mengirim radiogram kepada gubernur untuk segera menunjuk wakil sebagai penjabat sementara di sana. Oke, sambil menunggu definitifnya nanti prosesnya? Ya, tentu kita masih menghormati proses hukum, tapi pemerintahan harus berjalan dan radiogram sudah dikirim kepada provinsi untuk segera menunjuk wakil untuk menjalankan tugas pemerintah. Selain ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan perangkat desa, Bupati Pati Sudewo juga terseret kasus korupsi suap proyek jalur kereta api DJKA yang kini sudah naik penyidikan. Dalam kasus suap proyek jalur kereta api, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat anggota DPR. Tim Liputan, Kompas TV. Bupati Sudewo terjerat 2 kasus korupsi di KPK. 1 kasus suap jual beli jabatan perangkat desa di Pati dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus lain yang baru naik yang juga sudah jadi tersangka saudara dalam suap proyek jalur kereta api DJKA. KPK menyebut OTT Bupati Sudewo sebagai jalan untuk membuka kasus korupsi lainnya. Lantas apakah 2 kasus korupsi yang menjeratnya bisa memperberat hukuman? Kita bahas bersama Guru Besar Fakultas Hukum Unsud Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mbak. Ya, 1 orang 2 kasus, Prof. 1 jual beli jabatan, 1 keterlibatan di proyek jalur kereta api. Jadi sejauh mana nanti KPK bisa mengusut keterlibatan Sudewo dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api? Ya, ini suatu yang menarik, Mbak. Jadi kalau kasus OTT itu suatu yang firm, karena bukti-bukti akurat, perencanaan pengungkapan perkara sudah berbulan-bulan. Jadi sudah ibarat orang Jawa sudah diinjeng kan itulah. Oleh karena itu dalam hal 2 perkara ini akan kita lihat apakah dibarengkan dengan konkursus atau berdiri sendiri. Dengan demikian kalau memang itu ada 2 perkara terhadap OTT dan terkait dengan jalan kereta api bisa digabungkan dengan konkursus idealis atau konkursus realis ya. Nanti hukumannya terberat tambah 1/3
kan itu Mbak. Nggak mungkin hukuman DJK tersendiri, OT sendiri terberat tambah 3. Lah ini saya kira suatu yang sangat memberikan asas efisiensi di dalam suatu pengungkapan perkara sehingga asas cepat dan memberikan deteksi kepada semua pejabat daerah, kepada semua pejabat pelaksana proyek-proyek untuk dapat melakukan hati-hati pencegahan, mitigasi terhadap tindakan-tindakan yang dimungkinkan adanya sifat korup. Itu Mbak. Ini tampak bukan hal yang biasa, Prof. Selain memang dia kena OTT dalam jual beli jabatan, tapi satu sisi untuk korupsi DJKA saat itu kan dia masih dalam posisi anggota DPR dan sekarang ditetapkan bersamaan status tersangkanya. Ya, kan kita tidak melihat suatu jabatan, tapi melihat suatu sikap perbuatannya, sikap mensreanya yang diketemukan oleh penegak hukum akhirnya menjadi suatu dua kesatuan jadikan satu, gitu Mbak. Ini yang akan dijadikan suatu seperti halnya kasus-kasus yang lain. Jadi sebagai bentuk asas efisiensi dalam pengungkapan perkara ini saya kira efektif dilakukan suatu berbarengan suatu tindak pidana. Dengan demikian asas cepat, pembuktian akurat dan cepat untuk memberikan suatu pencegahan terhadap tindakan-tindakan lainnya. Oke, Prof, kalau kita ke kasus jual beli jabatan, tadi kan Prof juga mendengar bahwa Sudewo mengatakan saya dikorbankan, merasa tidak tahu menau. Sementara keterangan KPK justru dia memberikan angka jual beli lalu kemudian dinaikkan oleh 2 tersangka yang lain. Ya, gini Mbak, namanya dalam suatu pemeriksaan, keterangan tersangka itu hanya untuk dirinya sendiri. Tidak ada tersangka mengakui. Kan itu. Dalam istilah hukumnya adalah asas non-incrimination. Non-incrimination. Itu asas yang menyatakan bahwa keterangan seorang terdakwa hanya untuk dirinya sendiri. Kan gitu. Makanya dalam keterangan suatu pembuktian yang baru pun masih menggunakan keterangan tersangka. Keterangan itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Nah, dalam kasus Pak Sudewo itu adalah pengingkaran, itu sah-sah saja. Nanti akan dibuktikan, ini loh kasus pemerasannya, ini loh kasus kaitan pemberiannya, ini loh kasus dan permufakatannya. Karena itu paling tidak ada permufakatan, Mbak. Ini yang menjadi catatan, Mbak Isa. Karena sejak dibubarkannya Komisi Aparatur ASN Negara. Jadi ketika Komisi Pengawas ASN Negara, tampaknya kepala daerah yang punya kebijakan itu kaitannya mutasi sakar PDW. Padahal kalau dulu ada ASN, itu syaratnya itu jelas sekali. Syarat, kelamaan, kemudian jabatannya, kriteria jelas sekali. Sehingga ketika Komisi Pengawas itu menyatakan oke, baru jalan. Lah, sekarang Komisi Aparatur Negara dihapuskan. Ini saya kira suatu evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melihat seperti itu. Iya, jadi Prof, meskipun status Sudewo sudah bupati, berarti tidak menghapus kasusnya yang lama, karena waktu itu kan juga sudah bolak-balik diperiksa, tapi tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dan kalau memang 2 kasus ini dijalankan, bagaimana jerat hukumnya terhadap Sudewo? Singkat saja, Prof. Ya, jerat hukumnya karena ada suatu berbarengan tindak pidana. Pertanyaannya berbarengan atau berdiri sendiri, kan itu. Tapi kalau nanti sebagai bentuk asas efektivitas digabung menjadi satu, itu suatu asas efisien karena nanti hukumannya tidak terhadap kereta api tersendiri, terhadap satu enggak, tapi digabung menjadi yang terberat ditambah sepertiga. Ini kalau kita lihat aspek pemidanaannya. Lah mudah-mudahan ini juga dalam KUHP baru tidak menjadikan meringankan, tapi juga suatu pemberatan dari asas korupsi yang bersangkutan. Ini yang saya kira juga menjadi titik suatu krusial dengan perubahan undang-undang ini, mana yang dipakai nanti gitu loh terhadap perubahan sekarang. Mudah-mudahan APH semua konform dalam hal seperti ini, ada suatu penyamaan persepsi terhadap kasus-kasus yang sangat merugikan masyarakat sehingga betul-betul memberikan efek jera dalam suatu penanganan korupsi. Ya, harapan kita bersama. Terima kasih Prof telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang, ambisi menguasai Greenland. Presiden Amerika Serikat Trump berencana membentuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace sebagai tandingan Dewan Keamanan PBB yang ia nilai gagal. Kami kembali.
Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Pemerintah Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tidak melakukan tindakan militer atau agresif yang menyasar pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran menegaskan pihaknya tidak akan segan membalas dengan kekuatan penuh jika Amerika Serikat berani mengganggu pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Iran mengancam akan membakar dunia para agresor jika kedaulatan mereka disentuh. Ketegangan ini dipicu pernyataan Trump di media Politico yang menyebut Khamenei gagal memimpin dan mendesak rakyat Iran mencari pemimpin baru di tengah krisis ekonomi dan aksi protes warga. Trump خیلی اهمیت نمیدیم. اون میداند که اگر دست تعرضی به سمت رهبر ما دراز بشود نه آن دست را قطع میکنیم، قاطعانه و شجاعانه و شعار هم نیست، بلکه دنیای آنها را به آتش خواهیم کشید، امان را از آنها خواهیم برید، هیچ منطقه امنی رو برای اونها نخواهیم گذاشت. Sementara itu, Trump memperkenalkan konsep Dewan Perdamaian atau Board of Peace sebagai tandingan Dewan Keamanan PBB yang ia nilai gagal. Awalnya Dewan ini dibentuk untuk gencatan senjata Gaza, namun Dewan Perdamaian ini kini dirancang untuk menangani berbagai konflik global. Trump mengirimkan undangan ke puluhan negara dan mengisyaratkan bahwa Dewan ini akan segera menengahi konflik global layaknya Dewan Keamanan PBB. Right. I mean, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled. I never went to them. I never even thought to go to them. They should be able to settle those wars. They don't. I believe you got to let the UN continue because the potential is so great. Sebanyak 8 negara-negara yang tergabung dalam NATO, yakni Jerman, Prancis, Swedia, Norwegia, Finlandia, Belanda, Inggris, dan Denmark dikabarkan sudah mengerahkan tentaranya untuk menjaga Greenland. Langkah itu diambil sebagai bagian dari pengintaian dan latihan militer di ibu kota Greenland, Nuuk, di tengah rencana Amerika Serikat yang berencana mengakuisisi pulau tersebut. Tidak hanya ke Iran, kini Trump semakin berambisi menguasai Greenland. Terlebih ia mengumumkan niatnya untuk membentuk Dewan Perdamaian yang dikendalikan oleh Amerika Serikat, sejenis Dewan Keamanan tandingan untuk Dewan Keamanan PBB. Kita bahas bersama pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho dan juga ada mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis. Bapak-bapak, selamat petang semua. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Wibawa dan Pak Todung akan segera menyusul. Pak Wibawa, bahwa kita tahu Amerika Serikat ini tidak hanya mengancam melalui ekonomi, militer, bahkan membentuk Board of Peace. Menurut Anda, seberapa serius sebenarnya ancaman Trump kepada negara-negara yang mendukung Greenland? Oke ya, langsung saja ya. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Jadi secara substansial ini tidak bisa dianggap hanya sebagai joke. Karena ini mengandung makna substansial yang penting secara global dari perspektif global security dan national security, bukan hanya saja dari Amerika, tapi setiap negara yang berkepentingan di situ. Jadi apa yang terjadi saat ini bisa diterangkan dari perspektif neorealisme. Apa itu neorealisme? Neorealisme itu suatu paham yang beranggapan bahwa di atas negara itu tidak ada lagi kekuatan lain. Oleh karena itu kondisi menjadi anarkis. Supaya yang anarkis itu tetap orderly, harus ada yang namanya kekuatan yang real, dalam hal ini terutama militer dan ekonomi, dan ini harus disertai dengan balance of power, ya. Dan di mana neorealisme ini, ya, ada 3 dimensi dalam melihatnya. Yang pertama adalah karakter dari pemimpin. Sebagaimanapun agresif seorang pemimpin, itu hanya satu variabel. Variabel kedua adalah domestic issue, ya. Bagaimana kondisi suatu negara itu akhirnya menentukan apakah negara itu nanti akan menjadi agresif dan berperang atau tidak. Dan yang ketiga, yang paling penting menurut neorealisme adalah penyebab perang, penyebab konflik di dunia ini adalah kondisi anarkis, struktur. Ya,
di mana akhirnya dari neorealisme ini lahirlah apa yang disebut defensive dan offensive realism. Ya, yang defensif itu seperti Indonesia misalnya, kita cukup mempunyai kekuatan militer tanpa harus bersikap agresif. Tetapi ofensif ini hitungannya beda, adalah power maximizing, dan biasanya ini menjadi inherent karakter dari great powers atau superpower. Itu poinnya, ya. Jadi ofensif ini sekarang yang diselami oleh Presiden Trump, yang di mana beliau melihat bahwa jika apa yang terjadi di Greenland ini tidak di-manage, di kemudian hari akan menjadi masalah global security karena terjadi great power competition. Di dalam perspektif neorealis, perdamaian itu hanya sementara. Kalau lagi damai, itu namanya interwar period, berarti harus siap. Apa yang terjadi sekarang adalah irregular competition, di mana kompetisi antara great power itu tidak ikut aturan main lagi. Nah, sehingga Amerika mengambil langkah yang agresif, yang cukup inisiatif dari Presiden Trump dengan pendekatan offensive realismnya untuk mengamankan akses penting menuju Arktik. Ya, tapi kalau kita lihat dari ambisi Trump ini yang begitu menggebu-gebu, bukankah justru ini malah melahirkan konflik khususnya antara Amerika Serikat dengan beberapa negara di Eropa, Pak Wibawa? Nah, sekarang begini Mas, ya, dari neorealis itu akhirnya berkembang pahamnya menjadi liberalis. Ayo kita atur bagaimana power balance of power itu bisa diatur dalam kerjasama, atau semangatnya adalah exchange energi satu sama lain. Jika itu belum bisa meng-create keadaan yang stable dalam konteks great power competition saat ini antara Amerika, China, dan Rusia khususnya, mari kita masuk ke dalam institusionalis pendekatannya. Ayo NATO, bagaimana bicara? NATO dan Rusia juga pernah partnership sebelum adanya invasi di Ukraina. Tetapi itu juga tidak jalan juga. Ayo kita dekatkan dengan konstruktivis. Konstruktivis mengatakan apa? Jika identity ini compatible, semua dunia ini akan damai. Ternyata itu juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanya akhirnya Trump mengambil suatu langkah yang agresif dengan pendekatan offensive realis. Dia akan mencoba menciptakan order baru dengan merupakan satu manuver yang mendahului, atau disebut dengan yang namanya preventif atau mencegah akses dari great power lainnya di Arktik yang sudah melakukan aktivitas militarisasi dan juga ekonomi dan infrastruktur. Baik, kita sudah dapat poinnya. Saya ingin coba menyapa Pak Todung. Pak Todung sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Boleh dibuka videonya mungkin, Pak, dan audionya? Lagi, Bang. Pak Todung? Ya. Baik. Bisa dibuka videonya, Pak Todung. Sembari menunggu, mungkin Pak Todung juga bisa menjelaskan bahwa Anda merupakan mantan duta besar Indonesia untuk Norwegia. Berdasarkan pengalaman Anda, seberapa solid sebenarnya negara-negara Skandinavia ini soal eksistensi Greenland, dan apakah ancaman tarif Trump bisa memecah dukungan Eropa kepada Greenland, Denmark? Ya, negara-negara Nordics, ya, Norwegia, Swedia, Denmark, dan Finlandia, termasuk Islandia, itu sangat kompak. Ya, saya tidak meragukan sama sekali kekompakan mereka, dan jangan lupa bahwa selain Greenland, Norwegia juga punya ya satu daerah yang disebut Svalbard. Svalbard yang sekarang secara fisik itu ada Norwegia, ada Rusia, tapi itu ya masuk dalam wilayah Norwegia. Ya, jadi presiden yang akan terjadi kalau aneksasi terhadap Greenland itu dilakukan oleh Amerika, ini akan jadi presiden yang sangat buruk, yang menakutkan buat negara-negara lain, karena seolah-olah ya apapun bisa dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang unilateralisme ini. Ya. Dan dunia ini kan dunia yang multilateral, bukan unilateral. Jadi kalau misalnya hukum internasional tidak dihormati, ya semua negara akan ya mengalami ketakutan, mengalami ketidakpastian. Jadi kalau Anda tanya apakah solid, apakah kompak, mereka sangat kompak. Ketika disebut oleh Pak Todung sangat kompak, tetapi apakah kekuatan militer termasuk juga ekonomi dari negara-negara Skandinavia ini mampu untuk melawan Amerika Serikat? Ya tentu tidak mudah, tapi kalau misalnya semua negara, bukan hanya negara Skandinavia, tapi negara Eropa, ya Barat terutama, ya ini akan cukup signifikan, dan Amerika tentu mesti berhitung dua kali. Tidak mungkin mereka mengorbankan kepentingan ya global mereka, kepentingan bisnis mereka, nasional mereka ya hanya untuk menganeksasi Greenland. Nah, itu menurut saya sangat tidak mungkin, dan
saya melihat surat yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump kepada Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, itu suratnya sangat nasty, ya, sangat kasar, dan itu surat betul-betul mengesankan bahwa ya there is no international law, tidak ada hukum internasional lagi. Padahal Piagam PBB pasal 2 ya poin 4 ya atau ayat 4 itu mengatakan bahwa tidak mungkin ada kekerasan ya yang bisa dilakukan untuk menganeksasi sebuah negara. Dan saya kira Greenland ya, Denmark itu punya kedaulatan di sana. Memang Greenland itu bukan ya negara sendiri, tapi dia adalah semacam bagian yang tidak terpisahkan dari Denmark dan mereka punya kedaulatan. Oke, artinya mungkin bisa dielaborasi lagi Pak Todung. Menurut Anda, sikap yang kemudian diambil oleh Amerika Serikat ini, khususnya Donald Trump, tujuannya apa? Sebetulnya sih kita bisa melihat ya, tujuan dibalik itu adalah ya transaksional. Ya, di sana kan banyak sumber daya mineral yang bisa bisa diolah ya, bisa diambil. Tapi kan selain itu juga alasan geopolitiknya adalah Greenland itu sangat dekat dengan Rusia dan juga dengan Cina, dan untuk kepentingan security Amerika dan kepentingan security-nya Eropa, Donald Trump merasa bahwa itu penting untuk menguasai. Nah, tapi kan kalau menguasai kan itu bukan memiliki. Nah, yang kita kesankan sekarang adalah, yang kita baca adalah bahwa Donald Trump itu ingin memiliki Greenland. Apakah dengan membeli Greenland atau menguasai secara militer Greenland, dan ini satu presiden yang sangat jelek untuk dunia internasional, buat hukum internasional, dan ini tidak bisa dibenarkan. Oke, baik. Saya ingin tanyakan ke Pak Wibawa tadi, Pak Todung. Tambahkan sedikit ya. Ya, silakan Pak Todung. Nah gini, Crimea ya, itu kan juga dianeksasi oleh Rusia. Namibia itu dianeksasi oleh Afrika Selatan. Nah ini menurut saya presiden yang sangat jelek, dan kalau misalnya kita melihat perang Ukraina Rusia sekarang ini, nah perang Ukraina Rusia ini adalah ya satu hal yang selama ini ditolak ya, dikritik ya, dilawan oleh Eropa Barat ya, oleh NATO. Nah ini apa yang terjadi dengan semua prinsip-prinsip ini kalau misalnya aneksasi terhadap Greenland ini dilakukan? Baik. Saya ingin ke Pak Wibawa, bahwa tadi Pak Todung mengatakan negara Eropa ini sangat kompak. Apakah kemudian strategi Trump lewat ancaman menaikkan tarif dagang, Pak Wibawa, bisa menaklukkan negara-negara Eropa yang berseberangan? Jadi di balik ini semua backgroundnya adalah irregular great power competitions yang terjadi di masa damai saat ini. Ya, di mana antara rising power dan ruling power itu kalau selama 5 abad terakhir itu chance-nya itu 20 dari 16 persaingan ruling dan rising power itu 4 itu tidak berakhir perang, 4 berakhir perang. Jadi ada chance 75% akan perang. Nah, sehingga kompetisi itu begitu irregular sekarang, terutama Amerika versus China dan Russia, ya. Dan di mana akhirnya Greenland ini menjadi battle space di dalam irregular global competition, ya, irregular great competitions, ya, great competition. Jadi buat liberalis, buat institusionalis, dan buat konstruktivis ini pasti nasty sekali. Saya bisa paham yang disampaikan oleh Profesor Todung Mulia. Tapi untuk perspektif neorealis, dari perspektif ofensif realis, dari perspektif seorang pemimpin superpower, ya dia tidak ada pilihan lain karena ini pilihan strategis. Dan mungkin ujung-ujungnya nanti ini akan seperti the Compact of the Free States yang ada di kawasan Indo-Pasifik, seperti Palau, seperti Micronesia, seperti Marshall Island, di mana akan mereka menjadikan Greenland bagian dari Amerika. Mungkin itu karena untuk mendeter, untuk mendinai akses strategis untuk kebangkitan China dan juga kebangkitan Rusia. Tentu yang harus diantisipasi ya, apakah betul nanti akan ada dampak bagi negara kita, tentu ini yang harus diantisipasi. Terima kasih atas jawaban Anda Pak Wibawanto Nugroho dan juga Pak Todung Mulya Lubis. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, protes jalan rusak yang telah puluhan tahun tak kunjung diperbaiki. Kepala Desa Ngepringan, Sragen, Jawa Tengah nekat mandi lumpur di kubangan jalan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, protes jalan rusak yang telah puluhan tahun tak kunjung diperbaiki. Kepala Desa Ngepringan, Sragen, Jawa Tengah nekat mandi lumpur di kubangan jalan.
Narso, kepala desa Ngepringan, Sragen, Jawa Tengah, nekat mandi lumpur di saat kendaraan tengah melintas. Ini dilakukan sebagai bentuk protes, mendesak pemerintah Kabupaten Sragen segera menganggarkan perbaikan jalan. Sudah puluhan tahun jalan rusak, membahayakan pengguna jalan dan warga. Bahkan tidak sedikit yang terjatuh usai diguyur hujan lebat. Rusak parahnya itu ya sekitar 6-7 tahun sekarang ini. Belum sempat 2019 gitu. Belum pernah diperbaiki Pak ya? Belum ada Mas. Itu sebenarnya jalan itu kalau nggak ditambal sulam sama warga dengan swadaya itu sudah nggak bisa dilewati itu. Betul Pak. Susah dilewati ya? Ya, kalau musim hujan ya lunyu, licin. Membahayakan sama ini ya, Pak ya? Membahayakan. Kadang jatuh, kadang kepleset lah. Saudara, Kompas Petang masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, Suku Dinas Penanggulangan Bencana Jakarta Utara mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 5 meter di Kampung Muara Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena ular terus berpindah-pindah tempat dan bersembunyi di dalam dinding rumah warga. Untuk menjangkau ular, petugas pemadam kebakaran terpaksa membobok tembok dan plafon rumah agar evakuasi dilakukan dengan aman. Setelah berhasil ditangkap, ular sanca sepanjang 5 meter itu akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya masih serta Rigan. Dan saya Dipo Bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan